Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 14 Oktober ini di SMK YPT 1 pelajaran PMKR 11 TKRO 6, saya akan menyampaikan inti dari pertemuan hari ini, dan kedepannya saya akan rencanakan mau seperti apa kedepannya. Mari simak sampai selesai video ini. Alhamdulillah diberi kesempatan keselamatan hari ini untuk dapat melakukan pembelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan tingkat 11. Tingkat 11 ini fokus cara merawat dan merawat berkala mesin kendaraan ringan. Jadi mesin kendaraan ringan itu cara merawatnya bagaimana dan merawat berkalanya itu seperti apa. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di saat yaumul qiyamah nanti, amin. Semoga dalam mempelajari pembelajaran ini dapat menambah ilmu ini yang dapat digunakan untuk membantu sesama manusia, karena ilmu ini adalah terkait ilmu memperbaiki mobil, tentunya memperbaiki mobil-mobil manusia yang lain, jadi dapat membantu. Silakan dipelajari video di bawah, video ini maksudnya, dan satu lagi tadi video tentang tanya jawab dari soal EVI sebelumnya. Di soal EVI sebelumnya saya juga memberikan pesan supaya kedepannya kita dapat mempelajari buku-buku dari Toyota tentang EVI. Isi form seperti biasa, tidak ada soal. Di situ ada email, nomor WhatsApp. Oke. Kemudian ini yang materi yang saya sampaikan dan rencana ke depan pelajaran PMKR 11 ini mau ke arah apa. Oke. Materi pembahasan PMKR 11 tanggal 14/10/2020. Menimbang perkiraan pertemuan semester 1 ini ada 10 kali pertemuan lagi kurang lebih, jika sesuai dari kalender akademik, kalender pendidikan. Kemudian materi semester ini saya targetkan sampai EVI. Mengingat, ini yang penting, mengingat pentingnya relevansi atau keterkaitan antara SMK dengan dunia industri. Jadi dunia industri itu sampai di mana perkembangannya, kita perlu untuk mengikuti dan setidaknya hampir-hampir sama dan bahkan bisa sama dengan industri. Maka saya rencanakan di sisa pertemuan ini saya ulas tentang praktek langsung servis berkala yang terbesar, maksud servis berkala yang besar. Di sini yang saya bahas adalah servis 40.000 km pada Daihatsu Sigra. Oke, maksudnya Daihatsu yang ada di unit kita yang ada stikernya itu yang di YPT 1. Setiap item servis saya berikan video praktek yang berisi tata caranya dan pesan-pesan khususnya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi di Daihatsu Sigra itu ada buku perawatan berkalanya, kelipatan 40.000, ada item-itemnya. Kemudian item tersebut saya akan ulas satu persatu. Dalam 10 kali pertemuan ini bisa dilihat 1 sampai 10
Ini mungkin saya gabungkan 10 dan 11, saya gabungkan. Satu, pengantar merawat berkala kendaraan ringan hari ini. Kedua, mungkin besok perawatan berkala servis besar kendaraan Daihatsu Calia, saya akan bahas. Daihatsu Sigra, saya akan bahas item berkala 40.000 ataupun 100.000. Di situ ada isinya apa saja. Item pemeriksaan celah katup atau bunyi ketukan dan getaran mesin itu di pertemuan berikutnya. Dan sampai ke 10 ada ganti oli, pemeriksaan sistem pendingin, pipa gas, pemeriksaan busi, ganti saringan udara, dan seterusnya. Nah, ini yang saya bahas di hari ini. Pentingnya merawat berkala. Dari item-item itu penting, saya akan kasih item itu apa saja sih yang tadi saya sebut. Nah, seperti ini yang bagian mesin dari 1 sampai 12. Ini buku saya ambil langsung dari buku perawatan berkalanya mobil tersebut. Semua di sini itu penting karena yang membuat buku tersebut adalah produsen itu sendiri. Namanya produsen kan tahu karakteristik atau kapan rusaknya, kapan perlu dirawatnya, itu paling tahu adalah produsennya. Maka dari itu semua item yang dibuat oleh produsen mobil tersebut saya yakin itu adalah penting. Kapan dilakukan merawat berkala? Di situ ada bulan, ada kilometer. Seperti ini 40.000 atau 24 bulan. Maksud dari sini adalah jika 40.000 kilometer tidak tercapai, taruhlah sampai 24 bulan atau 2 tahun itu cuma mencapai 10.000 kilometer. Dia nggak pernah jalan yang jauh, jalan mungkin kerja dekat ataupun seminggu sekali dipakai, bahkan bisa sebulan sekali, maka yang diikut servisnya adalah kelipatan 24 bulan. Dan itemnya harus wajib ini, jadi tidak diundur sampai 40.000, tapi tetap pakai yang 24 bulan. Jadi mana yang terlebih dahulu mencapai, misalnya 6 atau 10.000, ketika awal-awal mungkin sering dipakai 4 bulan sudah 10.000, berarti itu sudah waktunya servis 10.000 km. Kemudian bulan berikutnya, servis berikutnya misalnya 10 bulan sudah mencapai 20.000, maka harus servis 20.000 km. Nah, ternyata di servis berkala berikutnya dia jarang dipakai, sudah mencapai 18 bulan tapi masih 25.000 km. Jadi tetap dia harus melakukan servis berkala yang 18 bulan itu. Keuntungan bagi pengguna atau pemilik kendaraan ketika servis berkala, yaitu diantaranya yang dapat saya sebutkan adalah performanya dari mesin atau mobil tersebut terjaga bagus, safety-nya lebih aman, warantinya tercover, jadi garansi itu tetap ada karena syarat garansi adalah perawatan berkalanya rutin. Kemudian cost-nya jadi lebih hemat. Cost yang lebih hemat di sini dimaksud adalah misalnya di servis 40.000 km itu kan servis rem. Itu ketemu servis rem adalah kampasnya mau habis, maka dari itu dalam servis berkala diganti. Nah, di situ kan hanya mengganti kampas rem saja. Ketika seseorang yang tidak mau servis berkala di kilometer 40.000, bahwa padahal di kilometer 40 tersebut itu sudah mau habis, tidak tahu si pemilik mobil tersebut dalam perjalanan sebulan 2 bulan kampasnya habis,
kampas habis tersebut dapat menggores cakramnya, dan maka dari itu penggantiannya lebih mahal. Yang tadinya jika servis berkala dia cuman kampas rem saja, tapi ketika kena rotor disknya atau cakramnya, jadi mengganti sama cakramnya. Seperti itu contoh dari kenapa servis berkala menjadikan hemat biaya. Safety di sini juga begitu juga. Safety misalnya kalau di saat servis 40.000 tadi kita diingatkan remnya udah mau habis, segera ganti misalnya gitu. Ataupun diingatkan seminggu lagi saja atau sebulan lagi diganti, sebulan lagi nyamper ke bengkel resmi lagi untuk ganti misalnya. Dibanding jika tidak ada yang mengingatkan. Masih yang tadi cuman rusak ke rotor disknya aja, tergores saja, itu mungkin cukup tidak begitu fatal ya. Tapi kalau misalnya hingga lambat laun kampasnya tergesek makin parah ke cakramnya, maka bisa jadi itu panas dan menjadikan remnya macet. Akibatnya rem macet tersebut fatal, bisa dapat menjadikan mobil kecelakaan. Ada lagi ini keuntungan dari pemilik mobil, yaitu refreshing. Nah, refreshing di sini saya maksud adalah misalnya di bengkel resmi itu ada servis yang plus, misalnya ada wifi, ada kursi yang empuk nyaman, ada taman anak-anak buat bermain, playground, ada kolam ikannya. Jadi orang tuh servis hanya sekedar pengen melihat indahnya bengkel tersebut. Ada juga orang yang tipikal tersebut. Ada juga refreshing, dia pengen berbicara dengan karyawan-karyawan dari bengkel tersebut. Bisa juga customer ada yang tipikal begitu, suka bertemu dengan dan berbicara dengan akrab pada karyawan-karyawan bengkel. Bagi teknisi ini menariknya servis berkala, yaitu jadi ahli karena mengulang terus-menerus kerjaan tersebut, memahami, mempelajari lagi. Jadi itu lebih ahli teknisi, jadi tangkas, jadi tahu setelah mengerjakan ini mengerjakan apa lagi, setelah ini selesai kerjakan apa lagi. Jadi karena dia begitu siklusnya terus-menerus maka dia tahu polanya yang lebih cepat bagaimana, yang lebih baik bagaimana. Kemudian dia bisa cepat, sudah disinggung juga, lebih cepat dan lebih memperhatikan mobil pelanggan. Di sini memperhatikan, dapat mengingatkan pelanggan, misalnya kalau udah ada yang tanda-tanda rusak diingatkan dan perlu diganti atau diperbaiki atau ditunda beberapa minggu atau bulan. Kemudian dapat bekerja dengan tim, karena di sini servis berkala itu ada sebagian bengkel yang menerapkan tim express service, dilakukan oleh 2 orang. Kerjaan kurang lebih cepat, misalnya sendiri 2 jam, dikerjakan bersama tim bisa 1 jam. Nah, disinilah jadinya satu tim itu bekerja sama dengan baik, secara solid mencapai target servis yang ditujukan. Oke, dalam mencapai 10 kali pertemuan ke depan ini, saya akan memberikan video tentang, karena ini kan terkait dengan bengkel kita, persiapan post-lip. Oke, saya berikan video, mari kita simak. Mau coba tes ini fungsi atau tidak, saat mentok harusnya mati ya. Yuk. Oke, mati ya. Lagi.
Diputir dulu, Pak. Ya. Oke. Sekali lagi, sekali lagi. Oke, mati ya. Kemudian ada pemeriksaan lagi yang lain. Pagi sebelum kerja, sore setelah kerja ataupun saat kerja, pastikan tempat kerja terhindar dari jajaran oli supaya tidak licin. Kalau licin kan bisa mengakibatkan bahaya bagi diri maupun bagi mobilnya. Betul begitu Mas Taufik ya? Oke. Kalau kepleset bisa bahaya ya. Nanti setelah dibersihkan ini disapu, bagus lagi dipel. Intinya supaya nyaman untuk bekerja. Lipnya juga kalau ada sarang laba-laba dibersihkan. Di dunia industri ataupun kita ini sudah membiasakan ada yang disebut 5S. Ada poster-poster budayakan 5S. Karena penting untuk menjaga kebersihan, kerapian dari lingkungan kerja. Kalau di yang pernah saya kerja itu 5S per 6 bulan ada siklus penilaiannya dan tiap hari pasti dipantau 5S-nya. Di sini terdapat form checklist kebersihan dari satu teknisi mengerjakan satu lip, mengerjakan kebersihan tiap hari supaya terjaga kebersihannya, performa dari lip tersebut dan keamanan dan lain-lainnya. Jika ada kerusakan langsung dilaporkan ke pimpinannya. Oke, itu aja yang saya sampaikan untuk persiapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memeriksa lip. Item-item lagi yang perlu diperiksa di lip. Itu pos lip yang ada di SMK YPT 1 Purbalingga. Satu, memeriksa lock ini. Posisi naik dulu. Ya boleh. Ya, diperiksa apakah ini mampu muat. Bagus. Ada 4. Jadi kalau sebelum mau memakai lip pastikan ini berfungsi dengan baik. Cek bautnya dan cek karet ada 4. Karetnya bagus semua. Cek seling. Nanti terakhir ada kebersihan juga, cek kebersihan stolnya, nggak boleh ada yang licin. Itu di atas nanti mudah-mudahan kalau ada alat dicek juga fitur safety-nya bagus. Pastikan saat turun naik aja nggak apa-apa, ngelok. Nah, ngelok nggak, Mas Taufik ngelok nggak? Iya. Coba ya belum. Nah berhenti ya ngelok ya. Nanti kan belum ngelok nih Pak, bunyi. Udah. Udah. Artinya mampu ngelok. Sudah ngelok. Dicek. Olinya cukup nggak nih ya Mas Taufik ya? Ya, coba cek aja Pak. Lama nggak dicek juga. Iya. Nah, Gimana ceknya? Dilap. Ya, tadi ada periksa olinya, juga periksa locknya. Pastikan ngelok bagus. Ini fitur buat ngeredam kalau ada pintu dibuka. Ini bisa diperiksa. Mentok sini jadi aman, tidak mentok sini tidak baret. Jadi pastikan ini bagus juga. Bagus. Ya, coba. Ini bagus. Hati-hati jika naik turunin, jangan sampai ada barang-barang yang ada di sini
baik orang atau barang-barang. Sama di sini jangan sampai saat naik turun ada barang-barang yang mengganggu. Karena kalau ini ada yang ganggu bisa meleset dan alhamdulillah ini mengakibatkan tidak berfungsi, bisa jatuh, bisa meleset. Kurang nih Pak udah. Olinya pakai apa? Iya. Ada. Nggak tahu, kan intinya beda Pak oli. Oli matic sih, oli matic mobil bisa kalau Oli ada. matic mobil, aduh Kalau ada. ATF-nya dikit. Nanti minta Pak Bayu kalau Iya, minta. Itu kurang Pak cek udah. level ini yang bagus berapa? Max Pak, itu kan ada min sama max, paling nggak di atasnya min. Oh iya, ini sampai di bawah min ya. Itu min. Oh, apa kalau saat turun ya? Nanti coba cek. Ini ada level olinya juga harus cukup. Itu dulu udah dikaan sih Pak, dari sana ke sini kan udah berkurang. Belum diisi lagi, ini nggak Oke. pindah 2 kali. Itu aja. Nanti lanjut ngecek yang belum, ngecek itu harus berfungsi dan jadi udah dicek. Oke, itu aja persiapan dari poslip yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalau agak ada yang terlewat bisa diulang lagi cara pemeriksaan lift tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.